Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Pokja IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Apoteker Laode Basmudin SSI. Yang kami hormati Ibu Andi Siti Jamilah AKP MPD sebagai narasumber pada siang hari ini, dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Untuk memulai webinar kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pokja IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Apoteker Laode Basmudin SSI. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, rahayu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang hari ini memberikan kita kesehatan, nikmat, sehingga kita bisa hadir saling membersamai di ruang Zoom pada siang hari ini dalam rangka mengikuti diseminasi penerapan budaya positif bagi guru SMK yang dibawakan oleh guru kita, Bu Andi Siti Jamilah. Semoga menjadi manfaat berkah buat kita semua. Salawat dan salam tanpa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita arti hidup dan kehidupan. Yang saya hormati Bu Andi Siti Jamilah yang hari ini selaku calon guru penggerak yang akan menyampaikan, membagi gagasan, informasi terkait bagaimana proses pembelajaran ya pada kurikulum kita yang sekarang adalah diarahkan untuk bertumpu pada peserta didik. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, utamanya guru-guru yang tergabung dalam rukun bidang kesehatan yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Pemerintah sudah sejak 2 tahun yang lalu, atau sejak sebenarnya 2020 sudah berusaha mengupayakan optimalisasi pembelajaran dengan penerapan kurikulum merdeka yang arahnya sebenarnya untuk menyesuaikan proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan lebih berfokus pada kondisi real atau keadaan nyata atau disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing satuan pendidikan, begitupun dengan bidang keahlian dan konsentrasi keahlian yang diselenggarakan di masing-masing satuan pendidikan. Program guru penggerak sebenarnya sudah sejak lama Bapak Ibu, dan alhamdulillah kita di Kaltim guru-guru kita juga sudah banyak yang masuk dalam kategori guru penggerak. Kita bidang kesehatan juga sudah ada beberapa, dan hari ini Bu Andi Siti Jamilah sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-7 akan membagi gagasan yang
beliau dapatkan yang kemudian sudah diterapkan oleh beliau kepada para guru yang hadir di ruang ini, bagaimana penyelenggaraan proses pembelajaran yang bertumpu pada peserta didik. Dia guru penggerak diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kemampuan kompetensi dirinya dalam memimpin pembelajaran di dalam kelas. Juga sangat diharapkan bagaimana bisa mentransfer gagasan, ilmu kepada guru-guru yang lain. Artinya bagaimana itu bisa dikeluarkan apa yang sudah guru penggerak dapatkan, terus terapkan di dalam proses pembelajarannya, itu juga bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain, sehingga proses-proses pembelajaran yang bertumpu pada peserta di situ masih dilakukan. Untuk kita di Kaltim, alhamdulillah tahun ini sudah dicanangkan untuk semua sekolah, baik itu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka atau yang baru nanti mungkin akan tahun depan. Artinya tahun ini masih masuk dalam kategori merdeka belajar, adalah mulai tahun ini supaya bersama-sama berupaya untuk bagaimana menyusun kurikulum operasi satuan pendidikan yang muaranya pasti pada bagaimana merencanakan pembelajaran yang bertumpu pada peserta didik. Proses perencanaan dalam kurikulum kita tentu tidak akan menjadi berarti apa-apa kalau tidak ditopang, tidak ditunjang dengan keberadaan guru-guru kita yang juga memiliki pikiran dan gagasan yang sama dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum. Pertemuan siang hari ini menjadi salah satu bagian yang di bidang kesehatan hari ini, dengan adanya Bu Andi mungkin juga itu bisa membantu teman-teman guru di rumpun bidang kesehatan untuk bisa mempercepat program yang diharapkan pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi peserta didik dengan penyelenggaraan pembelajaran yang bertumpu pada peserta didik, bertumpu pada pengembangan kompetensi mereka, bertumpu pada pengembangan karakter peserta didik, tentu sesuai dengan konsentrasi yang diminati oleh anak-anak. Mungkin itu Bu Andi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya selaku ketua kelompok kerja percepatan implementasi kurikulum merdeka dan pendidikan Kalimantan Timur mengapresiasi kegiatan pada siang hari ini, dan harapannya semoga teman-teman guru kita yang lain juga bisa bersama-sama tergerak untuk bisa melakukan proses pembelajaran yang sesuai yang diinginkan oleh kurikulum kita. Demikian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Laode Basmudin SSI atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Andi Siti Jamilah AKP MPD terkait diseminasi guru penggerak. Kepada Ibu Andi Siti Jamilah AKP MPD, disilakan. Ya, terima kasih Bu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita semuanya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada siang ini di dalam acara webinar diseminasi penerapan budaya positif pada guru penggerak untuk guru SMK bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Timur,
Di sini saya mencoba untuk memaparkan beberapa materi terkait dengan budaya positif yang insya Allah nanti kita akan terapkan di sekolah, ya, yang pembelajaran sekarang yang berpihak kepada murid. Tentunya diawali dengan penanaman budaya-budaya positif ke anak-anak kita dan lingkungan kita di sekolah. Baik, izinkan saya memaparkan materi untuk materi ini. Baik, Ibu Bapak semuanya, kita lanjutkan untuk pemaparan materi. Ya, jadi untuk hari ini tanggal 27 Juli 2023 adalah webinar diseminasi penerapan budaya positif, ya, untuk harapannya kita terapkan ke anak kita. Ya, budaya positif, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kegiatan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Jadi tentunya kita semuanya memahami bahwa yang namanya budaya, ya, yang namanya sikap, ya, itu tentu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita ciptakan secara instan. Jadi perlu yang namanya budaya, perlu pembiasaan, supaya bisa betul-betul tercipta dengan baik di sekolah kita. Ya, budaya positif itu yang mana saja? Yang pertama terbentuk adalah perubahan paradigma. Ya, jadi kita merubah paradigma kita dari stimulus respon, ya, dari ada stimulus respon, Bapak. Kemudian berikutnya konsep disiplin. Konsep disiplin positif.
Bu Bapak, untuk berikutnya adalah keyakinan kelas yang ketiga. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Jadi pada keyakinan kelas itu adalah merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan ke anak kita. Dan berikutnya adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang namanya budaya, namanya pembiasaan, kita juga perlu mengetahui, memahami apakah selama anak kita di sekolah terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah ada 6 poin yang merupakan budaya positif yang kita terapkan di sekolah, yang harapannya nanti apabila ke-6 poin ini tercipta di sekolah, maka terbentuk yang namanya budaya positif. Kita nanti akan lihat satu persatu pembahasannya. Yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon. Ya, jadi kita membentuk paradigma kita, cara berpikir kita, konsep kita ya tentang stimulus respon. Ya. Seorang psikiater ya, Glasser dalam kontrol teori yang di kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini kita luruskan bersama, apa sih yang dimaksud dengan kontrol, apakah sejatinya kontrol yang selama ini kita terapkan ke anak kita, apakah itu yang dimaksud kontrol di dalam teori choice theory. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi Ibu Bapak, ini paradigma yang perlu kita koreksi, yaitu paradigma yang selama ini kita anggap sebagai stimulus respon, yang bisa jadi kita anggap sebagai yang terbaik, ya ternyata ada pendekatan untuk lebih kita menciptakan budaya positif, yaitu pendekatan teori kontrol. Di antaranya adalah bahwa dalam teori kontrol itu bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ya, jangan lupa bahwa siswa kita adalah manusia yang tentunya mempunyai kebutuhan, ya, yang mempunyai harapan dan mempunyai cita-cita. Yang berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, inilah yang diharapkan kita bisa merubah cara berpikir kita atau paradigma berpikir kita atau konsep berpikir kita tentang stimulus respon. Berikutnya, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol atas diri orang lain? Nah, ini juga perlu Ibu Bapak kita memahami apakah siswa-siswa kita adalah pemegang kontrolnya di kita, atau apakah diri sendiri kita pegang kontrolnya oleh orang lain. Nah, ini yang perlu juga kita pahami bersama. Kemudian berikutnya adalah disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi untuk disiplin ya cara berpikir kita bahwa selama ini yang namanya disiplin adalah tepat waktu, ya disiplin yang selama ini kita terapkan di sekolah itu mungkin perlu kita evaluasi lagi apakah itu yang dimaksud disiplin yang sesungguhnya. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Inilah yang dimaksud dengan disiplin diri. Jadi self-disiplin inilah yang diharapkan kita sebagai pendidik atau yang merupakan cita-cita dari pembelajaran berfokus pada siswa.
Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, apakah ini bisa kita hubungkan? Artinya, apapun yang dilakukan oleh siswa kita itu mempunyai tujuan. Gitu. Jadi misalnya ya dia datang terlambat, apakah ada tujuannya gitu. Jadi misalnya dia mengerjakan tugasnya pun mempunyai tujuan. Sampaikan di sini bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Kemudian dosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang dianggap sebagai satu motivasi intrinsik, artinya seseorang berbuat kebajikan itu diharapkan adalah dari motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang kita kenal adalah profil pelajar Pancasila, dan itu adalah dikembangkan ya untuk menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan di sekolah-sekolah. Kemudian Bapak berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga hubungan dengan budaya positif. Jadi kita orang itu bisa melakukan budaya positif, tentunya kita harus memahami motivasinya. Ya, di sini ada menurut dosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama, artinya seseorang melakukan sesuatu, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu bisa jadi termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Ibu Bapak, dari 3 motivasi ini, mungkin Ibu Bapak bisa mencermati kira-kira mana yang menjadi motivasi intrinsik dan mana yang menjadi motivasi ekstrinsik. Ya, tentunya dari penjelasan tadi disampaikan bahwa budaya positif yang terlahir dari motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang muncul dari diri anak kita sehingga mereka melakukan nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tadi. Oke, kemudian yang berikutnya ya, ada juga istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di dalam ini ya sudah familiar Ibu Bapak ya mengenai hukuman ya. Jadi apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu bersifat satu arah ya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan setujui oleh murid dan guru. Itu perbedaannya sangat jelas. Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, Ibu Bapak, kita bisa mengoreksi apakah selama ini yang kita jalankan adalah hukuman atau konsekuensi. Tetapi di pihak lain juga, ya, tadi sampaikan bahwa seseorang melakukan sesuatu, motivasi diantaranya adalah penghargaan. Nah, ini mungkin sering juga kita lakukan, ya, kita memberikan penghargaan pada sesuatu, mungkin dengan anak kita, berikan hadiah, reward, dan sebagainya. Ternyata di lain pihak dikatakan bahwa seseorang bisa terhukum karena adanya penghargaan tersebut. Jadi kita menyadari bahwa penghargaan yang kita berikan itu sifatnya pengaruhnya jangka pendek dan bisa jangka panjang.
juga penghargaan sifatnya menghukum. Ya, penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan terkadang juga tidak efektif, bahkan bisa merusak hubungan, dan penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Jadi manakala tidak ada penghargaan yang diberikan, maka motivasinya itu turun gitu ya. Atau mungkin bahkan penghargaan itu sendiri bisa mematikan kreativitas. Nah ini Bapak semuanya ya, mungkin dari sini kita bisa melihat paradigma kita, ya stimulus respon tadi, salah satunya adalah pemberian penghargaan. Kemudian, Ibu Bapak, sekarang dikembangkan istilah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Ibu Bapak yang dikembangkan sekarang adalah bagaimana kita bisa membantu siswa kita memecahkan masalahnya atau keluar dari masalahnya dengan cara restitusi atau proses restitusi. Nah, ini tadi kita gambarkan kembali ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Dikatakan bahwa konsekuensi dan restitusi itu merupakan salah satu dari bagian disiplin, tapi nanti kita lihat lagi ya bedanya konsekuensi dengan restitusi. Di contohnya di sini, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi tadi di awal tadi saya jelaskan bahwa restitusi merupakan proses ya, pemecahan masalah yang solusinya nanti itu menjadi pilihan bagi anak kita. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman juga buat murid atau anak, ya. Tapi untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah ini Bu Bapak kira-kira perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, selanjutnya kita mengembangkan segitiga restitusi. Jadi ada namanya segitiga restitusi yang tadi kita sampaikan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini ada segitiga ya. Jadi dimulai dari dasar Ibu Bapak ya. Bagian atas menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian melakukan validasi tindakan. Ya, jadi saat menstabilkan identitas ya, kita tentunya mengingatkan kembali misalnya nih ya lihat mereka terlambat datang, kita menanyakan apakah keterlambatan ini merupakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, ini yang Ibu Bapak yang betul-betul kita perlu berlatih ya untuk menerapkan segitiga restitusi di dalam membantu anak kita memecahkan masalah. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi bisa menguatkan anak kita dan juga bisa fokus pada solusi. Jadi anak kita bisa fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan kita membantu anak kita dengan segitiga restitusi tadi, yang pertama kita menstabilkan identitasnya, ya, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah. Ini salah satu komunikasi kita Ibu Bapak ya yang garis kuning ini bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi
pada anak-anak kita untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ya, ini tadi 3 fase untuk segitiga restitusi. Kemudian berikutnya ada lagi istilah adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, jadi seorang yang mengontrol ya, ataupun anggaplah kita guru, bisa jadi satu pihak kita bisa menjadi penghukum, kita juga bisa menjadi seorang pembuat ya, orang merasa bersalah, ataupun bisa jadi kita adalah sebagai posisi teman, atau bisa jadi kita sebagai pemantau, atau bisa jadi kita sebagai manajer. Bu Bapak, ini adalah 5 posisi kontrol yang sering kita gunakan untuk membantu anak kita dalam mengatasi masalahnya. Bu Bapak, kita selalu berusaha bagaimana anak kita itu bisa merubah dari identitas gagal ke identitas sukses, atau kontrol dari luar ya, menghindari hukuman sebagai penghukum. Jadi misalnya nih menghardik ya, menunjuk, menyakiti atau menyindir, berarti saat itu kita sebagai seorang penghukum. Kemudian menceramai gitu ya, kamu ingat orang tuamu gitu. Nah itu berarti kita memposisikan diri kita, membuat anak tersebut merasa bersalah gitu. Kemudian pada saat ada anak bersalah misalnya gitu ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya ya. Kemudian berikutnya adalah pemantau. Jadi kalau kita sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Ya, jadi kita menyampaikan ke anak-anak kita yang bermasalah tadi, ya kita sampaikan bahwa kita telah di kelas, kita telah menyepakati bersama bahwa kita sudah di kelas pukul 7.30 misalnya. Ya, kita menanyakan, misalnya mereka datang pukul 7.45, kita sampaikan gitu. Kira-kira kalau datang pukul 7.45 itu apakah dianggap terlambat gitu. Nah, itu berarti anak sendiri yang mengambil keputusan, bukan kita yang menjustifikasi. Mereka menilai dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian manajer menghargai diri sendiri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah harapan Ibu Bapak pada saat kita menjadi pengontrol ataupun sebagai guru, ya hendaknya kita berprofesi sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian berikutnya, contoh yang berikutnya, sebagai penghukum ya, kalau kamu tidak melakukan awas ya gitu. Nah itu berarti kita posisi kita sebagai seorang penghukum. Nah ini contoh-contoh kalimat-kalimat 5 posisi kontrol ya, yang mungkin bisa kita koreksi bersama Ibu Bapak ya untuk anak-anak kita ya, supaya mereka bisa memahami masalah dan bisa mencari solusi. Jadi solusi yang mereka ambil adalah merupakan pilihan mereka. Gitu. Jadi solusi misalnya nih kita tidak mengikutkan pelajaran, itu adalah solusi yang kita ambil. Tetapi apabila itu telah disepakati, artinya anak kita sudah memahami, gitu ya, memahami apa yang harus mereka lakukan. Itu tadi beberapa budaya positif ya Ibu Bapak yang kita bisa kembangkan di sekolah kita, sehingga kita betul-betul bisa mendampingi anak kita nyaman di sekolah, enak belajar gitu ya, bahagia di sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Nah, 6 cara tadi ya, mulai dari membangun keyakinan ya, keyakinan kelas, artinya pada saat pertemuan pertama di kelas kita sudah bersepakat dengan anak-anak kita untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas ataupun kesepakatan di kelas. Ya, termasuk jam belajarnya, ya termasuk misalnya pada saat diskusi itu kita sepakati bersama dengan anak-anak kita. Oke, berikutnya
lanjut kepada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Ibu Bapak semuanya, bahwa untuk sekarang ini kita dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sangat mendukung percepatan implementasi kurikulum Merdeka di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di bidang SMK. Ini sekilas saja Ibu Bapak tentang peraturan dasar, dan ini kita harus memahami bersama peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kita, khususnya untuk SMK. Kemudian berikutnya ini juga ya ada terakhir adalah keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tentang SK Kalender Pendidikan. Kemudian spektrum keahlian, nah ini adalah sesuai dengan keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang konsentrasi keahlian SMK pada kurikulum Merdeka. Jadi yang dulunya kita asisten keperawatan, ya sekarang berubah asisten keperawatan dan caregiver, dan tentunya lebih diarahkan kepada caregiver lansia. Kemudian untuk pedoman kurikulum, ya di situ dijabarkan bahwa untuk struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah itu ada dua. Ada dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler yang terjadwal, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan sekarang kegiatan P5 ini juga terjadwal. Jadi Bu Bapak di sekolah masing-masing bisa membentuknya di dalam satu jadwal dengan cara blok ya, mingguan ataupun blok harian. Nah, ini contohnya untuk struktur kurikulum. Jadi di dalam struktur kurikulum tersebut ada alokasi intrakurikuler per tahun dan ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ini pun itu tidak semua mata pelajaran itu ada alokasi P5-nya. Kemudian dokumen pendukungnya, analisis CPT PATP, kemudian modul ajar, modul P5, dan terakhir adalah modul kurikulum operasional satuan pendidikan. Demikian Ibu Bapak semuanya untuk pemaparan ya terkait dengan materi budaya positif di sekolah. Ya, dengan langkah-langkah dengan tahapan-tahapan 6 tahapan tadi sampai dengan 5 posisi kontrol ya yang kita akan melaksanakan di sekolah kita masing-masing. Tentunya disampaikan tadi bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah bukanlah cara instan, tapi kita melaksanakan secara bertahap dan penuh keyakinan bahwa kita bisa melaksanakan di sekolah kita ya, sehingga dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka ini betul-betul di sekolah anak-anak kita merasa nyaman, merasa bahagia, dan mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat kepada Bapak semuanya. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andi Siti Jamila, AKP MPD yang sudah memaparkan terkait diseminasi guru penggerak yang terkait juga tentang restitusi. Baik, Bapak Ibu guru SMK yang mungkin ingin menanyakan kepada Ibu Andi, disilakan Bapak Ibu.
Ya, Ibu Bapak, jadi kembali saya menjelaskan untuk budaya positif ya. Jadi 6 tahapan ini, yang pertama kita awali perubahan paradigma stimulus respon. Jadi bagaimana kita bisa berusaha untuk merubah paradigma kita dari stimulus respon ke posisi kontrol ya. Kemudian kita juga akan mengikuti langkah konsep disiplin positif. Kemudian keyakinan kelas, ya jadi sebelum kita masuk materi ataupun pertemuan pertama, kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, sehingga semua anak kita bisa memahami ya keyakinan kelasnya. Kalau dulu kita melihatnya sebagai peraturan, ya tetapi ternyata yang namanya peraturan itu adalah sifatnya memaksa dan cenderung sepihak gitu. Kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga perlu kita memahami bersama apa sih kebutuhan-kebutuhan anak kita ya sebagai layaknya mereka sebagai seorang manusia. Itu belum lagi kita memahami tentang kebutuhan belajarnya ya. Apa sih yang mereka perlukan gitu ya pada saat belajar. Kemudian 5 posisi kontrol tadi, ya, apakah posisi kita sebagai seorang penghukum, ya, atau sebagai seorang pembuat rasa bersalah, atau mungkin kita bisa berposisi sebagai teman, ataupun sebagai manajer, ya. Nah itu Bapak kita bisa melihat, menilai atau mengoreksi bersama tentang 5 posisi kontrol kita saat kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Kemudian, cara solusi yang ditawarkan adalah pendekatan segitiga restitusi yang mempunyai tadi 3 yang diawali dengan menstabilkan identitas anak kita. Jadi pada saat mereka melaksanakan kesalahan, bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya sehingga pada saat mereka bergabung kembali dengan teman-temannya, mereka bisa berkolaborasi bersama tanpa adanya rasa bersalah akibat kesalahan yang telah mereka lakukan. Ya, mungkin demikian Bapak pemaparan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, semoga untuk pemaparan materi ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa kita laksanakan diskusi di luar forum webinar ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Andi, Siti Jamilah AKP MPD. Bapak Ibu diingatkan untuk Bapak Ibu agar bisa mengisi daftar hadir yang ada di kolom komentar Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di ruang Zoom kita pada hari ini. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Kita tutup webinar kita pada hari ini dengan bersama-sama mungkin mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.